cukup takut cukup takut aja sebenarnya kayak hal yang gue jelasin tuh nggak yang sedalam itu. Nah, yang sekarang itu juga masih gue takutin. Jadi kalau emang gue ada kekurangan dan segala hal yang nggak jelas, boleh kalian tuh bisa nanti pahamin lagi alur-alurnya sama ya udah diiniin sendiri, diulik lagi sendiri. Karena gue mungkin nggak yang sedalam itu ngejelasinnya. Dan bakalan yang kita bahas hari ini tentu kita langsung ke praktek-praktekannya aja ya. Kayak soal UAS tahun lalu sama cheat sheet mungkin kayak kayak gitu ya. Gue beberapa tuh udah naruh cheat sheet tapi cheat sheetnya masih berbentuk Canva ya, belum gue tulis tangan. Sebentar, gue coba kasih tunjuk dulu cheat sheet gue. Nanti kalau udah selesai semua bisa gue share-sharein bahan belajarannya. Iya, jadi seperti yang kita udah gue pakai headset kayak ini banget ya. Seperti yang kita udah dikasih tahu juga ya, kalau cheat sheet kan emang sebebas itu ya. Kalau menurut gue guys, selalu dah manfaatin aja apapun yang dikasih sama dosen. Kayak cheat sheet nih kali ini dibebasin, ya udah kalian tulis aja semuanya. Bahkan soal-soal tahun lalu nih, gue tempel sini bodo amat. Kayak ya udah manfaatin gitu buat hal kayak gitu. Jadi kalau emang sekiranya kita nggak tahu gimana caranya, ya kita bisa lihat dari contoh-contoh soal. Kayak di sini gue tuh masukin yang ini nih, ini 118, ini 120, ini 122. Terus sama ini tuh yang di sini tuh PT dari kita PT 9 ke PT saat ini ya. PT 15. Nah, mungkin yang masih dibingungin sama gua nanti di sekitaran sini di data kelompok. Kalau teman-teman nanti punya Elif dimasukin teman-teman. Ya, kalau Elif tuh jadi hal yang sekarang hal yang wajib sih biar nggak menguras waktu gitu bikin if baru lagi. Oke, kita langsung mulai dari mana ya? Kita mulai dari UAS 120 118 aja. Mana nih? UAS 118. Oh ya, sebelumnya di sini anjir gue belum nge-save ya. Cocok. Sebelumnya di sini ada yang udah ngerjain apa belum? Karena kita main efisiensi waktu, kita udah hamin satu, yang kita tekenin di sini apa? Bukan mendalami bagaimana program ini dibuat, guys. Kenapa-kenapanya tuh kurang-kurangin aja. Yang penting kalian tahu alurnya sama cara nulisnya. Kayak gitu. Kalau menurut gua lebih nekanin kalian tuh ke arah situ dibandingkan kenapa-kenapanya itu mungkin bisa disampingin aja, nggak yang diutamain karena udah hamin satu, mungkin seperti itu ya. Oke, ini buat soal UAS nomor semester 118. Jadi kan di UAS ini di 118 ini kita yang nomor pertama sebenarnya ini simpel sih, semuanya simpel. Kalau menurut gua bedanya di nomor dua ini doang nih. Yang pertama, kita diketahui matriks, jadi kita disuruh intinya ngebuat matriks. Ya, kita matriks mah udah diajarin, berarti kita tinggal apa? Tinggal nerapin cheat-sheetnya aja ke dalam program kita, kayak gitu. Berarti nih misal, anjir, rame bener nih file gue. Berarti kan di sini yang disuruh kita tuh nginput elemennya, terus matriksnya udah pasti tiga, tiga kali tiga. Teman-teman, kalau gue ngasih sedikit tips lagi ke kalian, kalau kalian disuruh buat matriks kayak gini, kalian jangan bikin baris kolomnya itu di input. Ya udah kita sesuaiin aja karena dia udah tiga kali tiga di sini. Kalian jangan bikin baris kolomnya. Jadi baris kolomnya jangan di input tapi tetap tiga tiga sama tiga biar nggak ada input-inputan di luar dari soal sesuai ketentuan soal. Jadinya bisa dianggap sebagai poin plus nih. Jadi kalian tidak sesuai dengan cita-cita banget, tapi sesuai konteks soalnya. Tapi kita bisa ngelihat cara-cara pengerjaannya dengan cicit kita, yaitu kan input matrix nih kita udah pernah diajarin ya elemen-elemennya itu yang ini nih. Ya udah nanti ini tinggal kita masukin ke dalam eh, program kita aja input matrix sama cetak matriksnya. Nah, terus juga di sini kan nggak diberitahu suruh fungsi atau suruh enggak. Kalau bilang di sini wajib memakai fungsi, berarti kalian dev input tuh harus didefinisikan. Terus kalau di sini nggak ada bilang suruh bisa fungsi atau enggak jangan fungsi, ya udah kita sesuai kita aja lebih baik pakai fungsi kayak gitu. Coba kita langsung ke programnya aja ya. 120 itu ada di bentar gua tadi nyimpen.
Anjing banyak banget geblek. Bentar, bentar, bentar. Open, UAS. Lagi-lagi kita harus menyesuaikan nih. Cheat sheet kita emang bagus cheat sheet, tapi kita jangan tergantung template pada penulisan cheat sheet kita juga. Tetap harus sesuai konteks soalnya. Seperti itu ya. Oke, kan yang di sini nih, nomor satu kita disuruh input elemen, cetak matriksnya, sama ada nilai determinannya. Seperti yang kita udah diajarin ya, input matriks tuh fungsinya ini. Ini lagi-lagi ya, gue nggak akan nerangin ini karena eh, kita udah pernah belajar ini, jadi bakalan wasting time banget. Jadi input matriks kalian masukin, terus habis input matriks tuh kalian bikin cetak matriks. Oke. Nah, karena di sini ketentuannya juga nggak ada eh, bilangan bulat atau apa-apanya, lebih baik nih, lebih baik kalau kayak gitu, kalian ini ubah dari integer ke float aja guys, ke float aja. Lebih baik ya, kalau kata gue mikir jadinya dia tuh nggak harus bilangan bulat. Terus apalagi ya, selanjutnya kan udah. Nah, di situ determinan. Nah, determinan kan kita udah pernah belajar juga ya. Di baper yang pertama itu ada dua cara ya. 3 kali 3 kan bisa seharus sama determinan kofaktor kan. Jadi sini gue nyalin yang kofaktor aja. Ya penting kalian tuh harus naro penulisan kalian nanti nih di tulisan kalian. Ini ibaratnya cicit kalian nih yang kalian tulis nih. Itu harus bagus nulisnya. Biar kalian tuh tahu nih barisannya gimana, tulisannya gimana. Kayak gitu aja. Ya, ini tingkat seharus, jadi tinggal disamain dengan penulisan-tulisannya. Itu aja ya. Sesuai konteks determinan input matriks udah, ya udah. Kalian tinggal panggil aja nih fungsi-fungsinya dengan cara kalau yang i matrix kalian bikin variabel baru yaitu M1 i matrix baris kali kolomnya, baris koma kolomnya. Lagi-lagi yang tadi gue bilang karena kita nggak disuruh input ordonya, berarti kita kita tetap ini tiga kali tiganya. Di sikit gua langsung kasih baris sama dengan 3. Kalau sama dengan 3 sebenarnya bisa juga sih ini 3,3 langsung, cuman nggak apa-apa biar sekalian kayak gini kan bisa ya. Udah biar sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya, jadi di kayak giniin. Udah nomor satu udah kelar, tinggal nomor 2 diketahui matriks B berordo 4 kali 4 buat program untuk menjadikan matriks B sebagai matriks diagonal menggunakan OBE, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. Oke, ini mungkin suatu hal yang beda banget ya, kita belum diajarin kan ya terkait ini ya. Nah, yang penting ya nggak apa-apa. Kita coba pahamin dulu soalnya. Kalau emang ini cobain. Yang pertama di sini bilangannya elemennya kita input. Berarti bakalan kita bisa logikain lagi. Berarti tetap ada fungsi input. Terus ini ada cetakan lagi nih. Berarti bakalan ada fungsi cetak matriks lagi. Terus eh di sini bilang, oh matriks itu akhirnya diubah ke diagonal. Jadi selain diagonal ini elemen yang diagonal dia hasilnya bakalan nol. Program gimana? Ntar gue coba buka dulu. Gue udah sempat ngerjain juga, jadi nanti juga bakalan gue share semua. Mungkin di sini gue ngejelasin bagian inti inti codingannya sama alurnya aja ya. Ntar new file. Gue di sini buka UAS 118 nomor 2. Anjir, salah cok. Mana sih anjir? Ntar 118 nomor 2. Oke. Nah, di sini kan yang tadi gue bilang udah pasti bakalan ada input matrix. Mana 120, 120, 118. Ih, geblek tadi mana coy? Ah, ini dia. Maaf ya, kebanyakan file ya. Bakalan ada input input matrix. Jangan lupa berarti nih. Berarti kalau udah ada kayak gini-ginian berulang kali, hal ini berarti perlu kalian taruh di cheat sheet kalian ya. Jangan lupa nih. Terus bedanya di sini kan kita belum pernah diajarin diagonal. Sebenarnya gue nggak yakin sih kalau hal kayak gini kita belum diajarin tapi keluar juga. Tapi menjadi keyakinan gue karena kita pakai cheat sheet, kemungkinan besarnya bakalan ada, bakalan ada. Nah, Nah, cara bikin gimana matriks ini jadi diagonal, jadi kayak gini guys. Eh Dia tuh kita definisiin dulu n ini bakalan itu sepanjang datanya. Lalu for k in range sepanjang banyak datanya ini, itu tuh dia ngecek apakah si i sama data ke k ini itu udah apa ya? Udah nol. Jadi kalau dia belum nol,
dia bakalan terus ngebikinin faktor kayak gini. Nah, kenapa bentuk ini ada? Itu tuh jadi kalau yang gua tangkep ya dari pemahaman gua, sebentar gua buka notes dulu. Itu tuh bisa terjadi karena eh misal kalian tuh punya matriks nih, kalian tuh punya matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian kan kalau diagonal berarti yang harus dinolkan yang mana? Ini kan, ini, ini, ini. Oke, kayak gitu ya. Yang harus dinolkan, yang harus tetap ada tuh si 1, 5, 9 ini, tapi yang pasti dia bakalan berganti dengan nilai-nilainya sesuai dengan perhitungan nanti. Jadi faktor ini ada, dia kan faktor ini tuh dia itu punya rumus faktor sama dengan minus A I KK per A K K. Anjir lah. Ke inian, Cok. Ntar, waiting, scroll. Itu tuh dia selalu, eh wait, wait. Kayaknya gue contohnya jangan jangan pakai yang ini, pakai yang ini aja deh. Sesuai dengan contohnya. Nah, berarti kan yang harus diagonal itu pertama, berarti harus si 4 dulu kan. Nah, si 4 ini itu harus dibagi dengan si baris si 0,0 ini. Nanti dia bakalan jadi 4/2 gini. Karena dia rumus ada minus ya, dia bakalan jadi minus. Nah, ini itu bakalan dikaliin sama rumusnya tadi, yaitu si AIJ ditambah faktor dikali AKJ. Jadi hasilnya dia bakalan si ini, wait. Gua agak-agak 4 tambah, berarti AIJ-nya kan 4 tambah min 2, terus ini tuh bakalan min 2 dikali AKJ-nya kan AKJ-nya itu berarti apa? Berarti berarti sini min berapa, Cok? Min 4 ya? Min min 2 ya? Oh, ini kan udah, coy. Nah, intinya dia tuh oh ya bakalan dikali 2. Maaf. AKJ-nya kan tadi 2. Intinya dia bakalan jadi ngasilin 4 ditambah min 4 ini. Nah, itu tuh guys, faktor ini makanya terus berlaku di semua elemen. Dia bakalan dengan adanya rumus ini nih, dia bakalan ngasilin elemennya itu nol. Makanya rumus itu, faktor ini tuh yang paling penting harus ada di dalam fungsinya. Nanti mungkin kalian bisa juga nih nyatat ini di cheat sheet kalian. Mohon maaf buat tadi lagi-lagi ya, penjelasannya tuh nggak yang sebagus itu gua karena gua lagi-lagi spontan aja dan juga baru ngerjain 118 tuh tadi. Makanya ini tuh ada, oleh karena itu eh diagonalnya itu bisa terjadi seperti ini. Misal oh ya lagi-lagi yang tadi gue bilang, kalian tuh harus tetap sesuai konteks soal. Anjir, kenapa ada ini dah? Mana ini anu gua? No. Ya. Aduh. 118, 118. Anjir banyak bacot. Bentar ya guys ya. Maaf ya. Gue harus mencari. Bentar. Iniin gue mana? 118, 118. Oke, ini dia. Kalian tuh harus tetap selesai konteks soal, guys. Nah, di nomor 2 kan apa? Dia harusnya 4 kali 4 kan matriksnya. Ya udah, kalian bikin baris kolomnya 4 kali 4. Jangan diinput lagi-lagi sesuai konteks soal. Kayak gitu. Nanti berarti kalian tinggal print input matrix 4,4 juga tadi kayak gue bilang bisa juga kayak gini ya, baris sama dengan 4, kolom sama dengan 4, terus di sini baris kolom. Kalau kalian udah definisikan, kalau belum ya bisa di kayak giniin sama aja. Yaitu terus kalian tinggal bikin matriks. Ini kan yang pertama dia ada matriks apa ya? Kata ya, matriks awalnya dulu. Terus diubah ke dalam matriks diagonalnya. Kira-kira hasil runningannya bakalan jadi seperti ini nih. Misal, wait. Ini gua nggak salah aja ya. Nah, kayak gitu ya. Dia bakalan seperti ini. Nggak apa-apa ada komanya.
karena dia nggak disuruh integer juga, jadi oke-oke aja menurut gua. Jadilah hasil runningannya ya. Lagi-lagi ini juga kalian bisa nggak usah pikirin gimana nginget gimana ngapalnya, kita tuh diberi kemudahan kasih cheat sheet. Ya udah, taruh aja di cheat sheet ini nanti. Oke, yang penting kalian udah tahu nih alurnya nih. Kalau cara bikin matriks diagonal itu seperti apa. Oke, jangan lupa nih, ini kan dia banyak banget nih, ibaratnya apa ya? Banyak banget pindah-pindahannya. Jangan jangan yang seharusnya ini di for i ini itu begini, di dalam for i itu begini, tapi kalian sejajarin sama for k yang belakang. Tetap harus sesuai urutannya. Jadi makanya itu gue mengharapkan kalian ngebuat cheat sheet sebagus mungkin biar bisa kalian juga nerapin ke dalam codingan ini itu bagus. Karena kan nanti kok cheat kalian tuh berbentuknya nggak akan seperti yang gua kasih ini nanti, tapi tulisan kalian sendiri, oke? Kayak gitu aja. Makanya jadilah diagonal matriksnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke nomor tiga ini. Tiga ini intinya tuh di sini ada table wih, astagfirullahaladzim. Bentar ya, dia nih kenapa DKBM? Oke, maaf, ketahuan data invoice gua. Ini tuh ada norek, nama, UTS, nilai UAS, NA. Oke. Di sini yang disuruh diinput itu norek, nama, UTS, sama UAS. Ya berarti kita tinggal ngikutin sama programnya aja. Terus ternyata di nilai akhir ini, kalian itu perlu ibaratnya ngeakumulasiin lagi dengan rumus yang ada tertera di sini. Berarti 40% dikali T, berarti T apa? T nilai UAS, nilai UTS. Kan harus tahu juga tuh variabel-variabel yang udah di sama soal itu harus kalian ikutin. Biar kalian tahu ini konteksnya mau kemana nih. 40% dikali T berarti kan ibaratnya 40 per 100 itu 0,4 ya. 0,4 dikali nilai UTS nanti ditambah 60% atau 0,6 ya. 0,6 dikali nilai UAS-nya satu. Jadi nilai akhirnya. Nah, terus di sini bilang lagi print out juara satu, norek, noregrisasi misalnya itu yang dimaksud, nama nilai akhir. Bila maksimal NA-nya lebih dari satu orang, maka semuanya juara. Jadi, misal nilai akhir ini itu bakalan 70, 70, 70, 70. Nah, berarti eh maka semuanya juara. Berarti semuanya juara nih dari 1 sampai 4. Lebih dari satu orang. Apa sih? Maaf, maaf, maaf. Lebih dari satu orang tuh berarti nggak semuanya sama. Jadi misal nih si 1 sampai 3 ini 70. Tapi yang si 4 ini itu 40 nilai kira. Maaf, maaf. Gua agak salah nangkep. Nah, si 1 sampai 3 ini yang bakalan jadi juara. Sedangkan kalau konteks saya situasinya kedua, kalau semua yang 4 ini itu 70, itu di sini dibilang semua siswa maka nggak ada yang juara. Oke, kayak gitu. Kalian tuh harus memahami juga logika soalnya. Nah, gua tuh sempat bikin di codingan gua itu ada di web. Gua buka dari sini aja berarti. Kalau dari gua bikinnya seperti ini. Kita sebenarnya hal ini tuh simple, tapi kalian tuh yang susahnya di bagian gimana cara bikin kondisi-kondisinya ini kan. Kalau input-input sama perintan table-nya, gue yakin kalian bisa sih. Oke, loh kecil. Wait, 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 wait. Kenapa gini? Bab apa sih, Lang? Ini apa, Lang? Ini apa, Lang? Silang. Oke. Berarti yang pertama nih yang harus kita lakuin adalah nginput-inputnya dulu ya. Sesuai. Berarti ada norek, ada nama, UTS, UAS, ada sama nilai akhir. Nah, kalian kan buat yang ini tuh sebenarnya ya di dalam soal ini kita nggak disuruh nentuin banyak siswanya sih. Ya udah, kalau emang nggak ada nanti kayaknya lebih baik kalian tuh sampai 4 aja, G4 aja nih di sini nih. Berarti di sini nanti nggak usah dikasih banyak siswa. Bisa ngasih di sini langsung range sampai 4 aja. Kayak gitu. Tapi karena gue di sini bikinnya ya udah terlanjur banyak siswa, jadi dia tuh bakalan sesuai dengan banyak siswa yang gue input nanti. Seperti biasa, yang inputan-inputan kalian itu bakalan dibikin atau dimasukin ke dalam database dulu. Jadi kalian bikin norek sama dengan kurung siku dalam nanti bakalan ada list-list yang kalian input dari sini nantinya. Nama, UTS, UAS, NA. Intinya yang kalian perlu input itu kalian masukin sebagai data list. Jadi bakal di kayak gini. Terus dengan pengulangan sebanyak n, banyak siswa yang kita pengenin, itu dia disuruh input data siswa ke
Jadi cara inputannya itu kalian yang dari data list ini kalian bikin variabel baru guys. Norek yang tadi ini norek doang kan. Itu harus kalian bikin apapun yang lain. Jadi sebenarnya simpelnya tuh ya kalian tinggal underscore s atau enggak underscore a. Jadi nggak sama dengan data listnya. Tapi intinya berhubungan aja biar kalian nggak pusing-pusing tuh yang dimaksud data yang ini tuh yang mana. Jadi tinggal kalian input. Nah, norek ini kan lagi-lagi kalian harus sesuai dengan konteks soal. Norek ini kan apa sih? Gimana sih? Ini kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa inian gue berbentuknya seperti ini, guys? Ada yang tahu nggak? Ah, udah nih. Nah, ini kan dia tuh si G1 lihat deh, Norek ini ada G1, G2, G3, G4. Dia bukan sebuah angka, juga bukan huruf doang. Berarti kalian di sini nggak usah ngasih jenis jenis apa ya namanya? Jenis inputannya bukan float bukan maupun integer tapi dibiarin aja input norek. Selanjutnya nama juga yang namanya nama mati bebas juga nih. eh Bisa namanya bisa ada angkanya ya kita nggak usah kasih jenis file lah. Tapi sedangkan di UTS sama UAS ini yang namanya nilai udah pasti ada komanya bisa bisa bilangan bulat juga bisa. Ya negatif nggak mungkin sih ya jadinya oleh karena itu dia bukan bilangan bulat jadi kita pakai float yaitu bilangan real ya float input nilai UTS bla 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 bla. Nah tinggal UAS juga kita bikin sama ini harusnya kalian nggak perlu gue jelasin buat bikin tulisannya gimana bisa juga kalian kalau bingung langsung aja masukin cheat sheet nggak usah pusing-pusing masukin aja cheat sheet guys. Terus nilai akhirnya kalian sesuai nih dengan apa yang disuruh di soal berarti kan 4% dikali nilai UTS berarti di sini kalau kita UTS dia kita tulis sebagai variabel UTS underscore S jadi 0,4 dikali UTS underscore S bener kan underscore ya bener ya ditambah 60% dikali UAS underscore S karena A itu nilai UAS dia ada bakalan jadi ngitung sendiri. Jadi misal kita nginputnya nilai UTS kita 70, 70 dikali 0,4. Misal nilai kita UASnya 80, 80 dikali 0,6. Ya nantinya semua ini itu kalian masukin ke dalam data list ini. Oke. Dengan cara norek.append kayak nama.append. Kalian sebut ini terus titik append. UTS.append. Terus jangan lupa dalam kurung. Bukan kurung siku ya. Itu kalian masukin variabel yang kalian kalian input. Kayak gitu. Selanjutnya kita bikin daftar tabelnya nih. Daftar tabelnya itu ya kalian nyesuaiin aja dengan yang ada di sini. Berarti di sini kan ada norek, nama, UTS, UAS sama NA. Semua kalian masukin. Yang pertama kita kasih judulnya dulu. Yang ini tuh judul, yang ini isinya. Ingat kalau buat isinya berarti kan dia bakalan sesuai pengulangan. Ya berarti di atas si isinya ini ada si for i in range -nya. Jadi sebanyak pengulangan banyakkah siswa. Dia jadinya nomor, maaf, dia bakalan jadinya kebentuk seperti ini. Misal kalau gue di sini data siswanya di G1 Gilang 70 80. Kalau G2 Izari nilai UTS 190. Ah, Aminjar, Aminjar. Nah, dia yang ini tuh buat ngeprint judulnya nih yang ini nih. Ih ya Allah Karim. Nah, dia bakal ngeprint judulnya yang ini sampai sini. Yang buat dalemannya kalian jangan lupa for i in range atau dalam pengulangan yaitu print eh, si ininya. Nah, kalau menurut gua guys, kalian itu kalau mau buat daftar table kayak gini itu menurut gua yang paling penting banget. Apa nih nggak usah UAS. Paling penting banget buat penulisannya karena gue yakin bakalan banyak yang kesusahan di sini. Banyak banget kayak anjir kok gagal-gagal terus dan tablenya nggak rapi. Kalian itu kalau ngebuat lebih baik pakai print EF action ini ya yang udah diajarin. Maaf, ini tadi gue ubah jadi dengan cara kalian itu ngeprint dulu nih dari nama-namanya. Misal di sini tadi kan ada nomor, terus oh ya sebelum ke situ kita tuh harus nutup dulu nih biar nggak kelupaan buat iniannya. Nah, berarti di dalam sini kita ada maaf sebentar kita bikin di sini. Nah, berarti kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan ada 6 yang perlu kita isi sebagai kata-katanya ibaratnya kayak gitu. Berarti kita di sini tinggal bikin ada dalam kurung kurawai ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu ya. Nah, sedangkan di F action ini kalian itu kan cuman mau menulis judul ya, bukan sebuah variabel.
di dalam kurung Kurawa itu harus ada ininya apa ibaratnya ada tanda petik lagi. Jangan lupa kalau kalian mau nulis variabelnya langsung masukin, berarti kalian tinggal variabelnya aja. Jadi tanpa perlu petik sama kayak yang di bawah ini. Nih, jadi kan yang di bawah ini kan tambah petik kan, sedangkan yang atas ini pakai petik karena itu menuliskan kata-katanya doang. Jadi jangan sampai salah di situ nantinya. Nanti bisa kalian udah nulis kayak gini, tapi kalian tuh salah dalam penulisannya. Itu krusial banget ya. Nah, terus yang ini tuh semua disamaratain. Misal di sini rata ke kiri, berarti kayak gini ya, rata ke kiri 5, terus koreknya juga rata ke kiri 10. Ya, itu ya dilanjut sampai semuanya sesuai dengan yang kalian mau lah, apa spasi-spasiannya. Nah, cara cara biar kalian ngebuat variabelnya ini sama seperti tabel judul kalian, kalian salin, terus kalian tinggal copy paste. Nah, yang tadinya gue bilang tadi, yang tadinya ini ada tanda petiknya, kalian itu ubah guys. Karena kan ini sebuah variabel. Hapus, hapus, hapus. Tapi nanti ujung-ujungnya kalian sesuaiin lagi dengan data-datanya. Kan hapus, hapus, hapus tanda petiknya. Nah, yang ini kan nomor, pertama nomor. Nomor kan, maaf ini hapus juga petika. Nomor kan udah bukan pasti nomor kayak gitu doang ya, tapi dia tuh bakalan pengulangan i-nya. Berarti dia dari nol, berarti i plus satu karena nol ditambah satu satu. Dan dia bakal misal i-nya 2 dia 2 tambah satu 3, 3 tambah satu 4. Jadi kayak gitu. Nah, jadi di sini pertama norek. Norek tadi kan udah gua hapus ya tanda petika, tapi kalian juga lihat norek di sini kecil kan? Kalian jangan gedein. Nah, tetap harus kecil terus data ke i. Apa sih kok yang malah bawahnya? Yang ini maaf 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 maaf. Nah, data ke i. Begitu seterusnya sampai nama-nama juga dan nama juga ini ya karena namanya di sini kecil kan ya kecil kecil ya kalau di sini gede jangan diikutin tetap harus disesuaikan lagi. Ini biar nanti codingan kalian rapi aja. Terus ini juga UTS UTS kecil ditambahin data ke i data ke i terus ini UAS data ke i kayak gitu ya. Oke, ya udah ini udahlah. Kira-kira seperti itu. Dan juga jangan lupa tentuin. Misal di sini kalian kan nilai UTS pasti misal pas pada akhir-akhirannya komanya bakalan terjadi banyak ya. Misal kalau kita ngisi 86,66666 kayak gitu, kita bikin pembulatan aja. Kita bikin pembulatan ke belakang komanya itu misal gue pengen bikinnya biasanya satu bilangan aja di belakang koma yaitu berarti kita tinggal tambahin di setelah ini itu ada titik 1F atau titik 2F kalau kalian mau di belakang itu 2 jangan lupa titik 2F titik 2F intinya jangan ini sih menurut gue krusial ya di dalam penulisan-penulisan karena kalian tuh bikin alurnya bisa tapi giliran tampilan-tampilan kayak gini bisa jadi kesalahan jangan lupa tuh seperti itu ya teman-teman ya kira-kira ya nanti disesuaikan aja sama teman-teman. Yang pasti yang atas ini sama yang di bawah ini perataannya itu sama. Lihat nih. Dia kurang rata kiri 5, rata kiri 10, rata kiri 15, rata kiri 10. Biar nanti pas di running dia itu sama yaitu eh, peletakannya kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin sesuai situasi sesuai situasi yang dipengenin sama soal di soal kan kita disuruhnya bila NA semua siswa sama tidak ada juara nah berarti kita tuh perlu bikin kita misalin dulu misal data terbesarnya itu atau nilai akhir terbesar itu nilai pertama 70 misal terus kita ngeliat lagi ngecek si dengan for i in range sepanjang 1 sampai n aduh maaf sepanjang 1 sampai n ngebandingin apakah nilai akhir yang kata data ke I itu udah paling besar. Jika iya, jika memang sudah besar, maka itu bakalan tetap sebagai NA akar apa data ke nol, NA ke nol sebutannya kayak gitu ya. Tapi misal ketemu nilai akhir data ke I-nya itu misal habis 70 itu ada 80. Kan 80 di sini, 70 di sini ibaratnya kayak gitu. Jadi dia bakalan keganti si 80 ini bakalan jadi nilai data ke I kayak gitu. Jadi di sini misal jadinya misal tadi data nilai akhir ke 80 itu nilai kedua bakalan keganti. Kira-kira kenapa codingan ini tuh ada seperti itu ya?
Lanjut lagi, itu buat kita nentuin gimana banyaknya nilai akhir yang bakalan jadi juara ibaratnya kayak gitu. Terus di sini kan bilang kalau maka semua siswa maka tidak ada juara ya. Jadi kita bikin di sini jumlah sama dengan nol, sama juga kayak tadi. Terus kalian ngebandingin jika nilai akhirnya itu sama dengan max. Jadi misal kita ketemu di sini udah kita dapat nilai akhirnya itu 80. Terus pas kita ngebandingin lagi si 70 ini ada juga yang 70. Nah, yang tadinya nol dia bakalan bertambah satu, satu tambah lagi jadi terus dua gitu ya. Nah, kalau ada lagi 70 lagi dia bakalan ditambah satu lagi. Kira-kira logikanya tuh kayak gitu. Selanjutnya, nah, jika si jumlahnya ini hasilnya itu sama dengan data yang banyak siswa yang kita masukin, misal kita udah 70, 70, 70, berarti kan 70-nya ada 4 kali sesuai banyak siswa yang kita pengenin, ya itu berarti semuanya itu sama nilainya. Ya, kita bisa ngeprint aja jadinya di sini tidak ada juara karena semua nilai akhir sama, kayak gitu bisa. Dengan else-nya, kalau nggak sama, ya dia bakalan ngeprint juara kelasnya. Kayak gitu aja, teman-teman. Dengan cara ya kita masukin lagi ini judul terus pengulangan lagi, ingat pengulangan, tapi pengulangannya ini nggak sama kayak gini, bukan pengulangan doang tapi ada perbandingan lagi. Kalau ketemu nilai ke i-nya ini sama dengan max itu terus di print. Jadi misal di sini gue running ya, misal Izari sama gue nilainya sama nih, banyak siswa misal 3 G1 bilang 70 70. Terus eh, Jona dulu, Jona G2 Jona itu dia ternyata nilainya nggak sama nih sama gue sama Zari. Tapi Zari sama kayak gue. Zari 70 70. Nah, jadi yang bakalan di print itu ya hasilnya sama. Jadi yang juara itu Gilang sama Zari seperti itu. Kenapa? Di sini ada ditambah pengulangan ini ada perbandingan. Itu jika jika nilai akhirnya jika nilai akhir KI itu ada yang sama dengan max dia bakal ngeprint terus-terus berulang seperti itu jika menemukan. Udah deh. Dengan begitu soal nomor 118 kelar. Berarti udah kelar ya? Dia udah 1 sampai 3 doang. Oke, coba dari situ dulu ada yang ingin ditanyain nggak teman-teman? Coba 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 coba. Ada yang ditambahkan nggak, guys? Apakah ada yang ingin bertanya atau apa gitu? Aman-aman. Kalau aman, kita lanjut ke 122 nih. Nanti ini bakalan gue share juga ya. Aman nggak guys? Aman nggak guys? Aman, 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 aman. Oke, kita lanjut ya ke soal 122. Sejauh ini, mungkin yang kalian rasa ini doang ya yang belum dipelajarin kan? Ya udah, nanti kalian yang belum dipelajarin lagi-lagi, nggak usah dibikin ribet guys. Nggak usah dibikin ribet. Tulis aja nih di cheat sheet nih. Masukin aja, lihat cheat sheet gue nih. Gue masukin dia di sini. Mana ya? 118 tuh ya. Gini. Nih, gue masukin tuh dalam cheat sheet gue. Nanti bakalan gue tulis dia. Jadi ya kita nggak usah ribet-ribet nginget-nginget. Kita udah dikasih keringanan buat bikin cheat sheet. Udah catat aja. Oke, kita karena ditakutkan kan keluar ya, belum kita ajarin. Selanjutnya kita ke bakalan 122. Buat 122, sebentar. Gua tadi sempat bikin download ini yang 122, 122. Iya, sebenarnya kalau menurut gue polanya bakalan sama sih guys. Cuman beda di nomor duanya. Anjing ini sih beda. Jadi jangan dipikirin dulu. Nah, yang di UAS 120 ini kan dia ada nomor satunya itu buat dua fungsi Python pertama dengan ordo M kali N. Berarti kalau kayak gini berarti apa? Ordonya apa? Di input, betul. Lagi-lagi gue bilang minta kalian tuh sesuai konteks soal. Kalau minta ordonya nggak di input, jangan dibikin di input. Ngurang-ngurangin nilai kalian. Kan kalau kayak gini berarti ordonya minta di input dan fungsi kedua untuk mencetak matriks ordo M kali N. Terus apa nih contoh fungsi ya udah intinya dia disuruh bikin matriks dengan ada fungsinya dua yaitu input sama cetak matriks. Ya udah kita udah diajarin nih. Kita udah diajarin nih ini nih. Tinggal kalian masukin ke dalam
codingan kalian aja yang kalian udah catat itu jangan lupa, jangan sampai salah dalam penulisannya. Coba ya, gua buka dulu yang 122 gua itu nomor 120 gua itu 120 nomor satu. Aih, 120 nomor satu. Nah, seperti yang disuruh. Berarti setelah kita naruh fungsinya ini, kalian itu buat baris kolomnya itu di input kayak gitu guys. Yang pasti kalau baris kolom kan ya bilangan bulat ya, itu jenis jenis inputannya integer, integer, terus baris sama dengan terus kalian panggil inputan matriksnya dengan variabel baru M1 sama dengan input matriks. Oh iya, lagi-lagi. Kan di sini ya, lagi-lagi sesuai konteks soal sih guys. Kan di sini mintanya fungsinya itu input matriks M kalian. Kalian ikutin. Jangan sampai misal kalian di sini di cheat sheet kalian kalian tulisannya masih I matrix. Jangan, lebih baik kalian sesuai ngikutin soal. Nanti kalian terlalu template sama cheat sheet. Tetap harus sesuai situasi guys. Jadi jangan tetap input matrix. Kan misal di cheat sheet gua nih, cheat sheet gua anjir gua nulisnya I matrix lagi. Gimana kalau input matrix ya udah. Ini tinggal diubah aja namanya sesuai dengan soalnya kayak gitu ya, sesuai kondisi. Oke. Nanti dia bakalan sesuai dua kali baris kolomnya itu kalian input M kali N ibaratkan kayak gitu ya. Terus kalian input elemennya juga jadinya tampilan matriks ada. Udah sih harusnya itu doang kan ya buat nomor 120 itu. Berarti kalau kita lihat patternnya 118 sama 120 itu ada guys. Ada fungsi matriks. Ya udah, kalian jangan lupa fungsi matriks semua dimasukin ke dalam sheet kalian, oke? Nah, yang jadi beda itu di nomor ini tuh yang nomor 2 ini nih. Yaitu ada stem leaf atau diagram batang daun ya, diagram daun. Yang kalau diagram daun kan itu berarti kalian itu harus eh, logikanya tuh puluhannya itu sebagai batangnya, terus satuan-satuannya itu sebagai daunnya. Jadi misal di sini 20, 20 itu berarti ada 21, ini 21 sama 23. Oke, dia disuruh buat diagram daun lah ya. Eh, kita coba lagi nih, buka yang pernah gue bikin UAS 120 itu ya. 120 nomor 2. Lagi-lagi sih. Oke, lagi-lagi buat yang ini tuh suatu hal yang beda di kita ya. Tapi konsepnya sama guys. Konsepnya dia ada pengurutan bubble sort ini. Oke, ya oke. Kita pertama berarti cara pengerjaannya gimana? Di sini kan minta ada inputannya ada gak? Nggak ada. Ya udah, kalian berarti datanya nggak usah diinput, tapi melainkan udah tertera aja. Nah, kalian itu bikin datanya, kurung siku dalamnya ada data-data sesuai di sini. Yang namanya kita mau bikin ibaratnya statistik tuh selalu ada urutan dari data. Kalian bikin bubble sorts ini, kalian perlu masukin cheat sheet. Kalau di gua udah masukin juga kok di bagian sini nih. Nah, mungkin ini eh, ke sana agak beda ya. Ini for langkah, ini for J. Itu hal yang sama, tapi kalian tinggal ganti variabel-variabelnya doang aja. Menyesuaikan di kalian, oke? Seperti itu. Nah, jadi data yang acak ini kalian ngurutin pakai sorting bubble sort. Ya udah, kalian udah nulis cheat-sheetan nih. Udah catet nih. Ya udah, kalian tuh eh, apa namanya? Ketik di Python kalian. Nah, setelah udah kalian diurutin, berarti kan datanya itu udah urut ya. Nah, yang namanya sebuah data kalau urut, sabar, berarti gua itu di sini misal datanya print data, print data. Nah, ini print data yang udah urut gua. Dia kan yang namanya stem kan berarti dia tuh diagram batang yang paling bawah yaitu 20 ke diagram batang yang paling akhir yaitu 60-an. Itu berarti kalian bisa kasih yang namanya variabel stem awal misal kayak gitu. Terus data ke nol. Data ke nolnya udah pasti dia udah pasti nilai mini nilai minimum yang udah kita urutin dia pasti 21. Nah, itu tinggal kita gimana cara bikin dia 21 ini jadi dua doang, yaitu pakai apa ya? Pembagian bulat ya, pembagian pembulatan yaitu si garis miring dua.
Garis miringnya 2 dibagi 10. Yang namanya garis miring 2 itu misal kita di sini punya 21 tadi ya. 21. 21 dibagi 10 kan harusnya harusnya berapa ya? 2,1 ya. Karena dia ada miringnya ini, dia bakalan ngambil depannya doang, ngambil duanya doang, seperti itu. Oleh karena itu, kenapa si garis miring 2 ini ada buat ngambil depannya doang, guys. Lanjut. Berarti yang akhir juga sama, stem akhir berarti nilai maksimal yaitu data n-1. Data n-1 itu kan n-nya itu banyaknya data ya. Berarti data ke misal di sini n-nya berapa ya? Wait. Misal di sini gua minta n-nya itu nah 20. Nah, berarti data ke 20 tapi karena di Python data ke 20 itu ibarat jadi data ke 19 di dalam aslinya, kalian itu harus dikurangin maaf. Iya benar-benar. Karena di Python itu jadi data ke-19, jadi kalian tinggal dikurangin satu. Jadinya data ke-19 itu kan si 76 ya. Maaf. Kenapa gue ngeliatin di situ terus sih? Data ke-76. Dia makanya ngambil si 76 ini sama juga dibagi atau pembagian pembulatan dibagi 10. Oke, lanjut. Eh, kita tuh bikin loopingannya berarti sesuai dengan stem awal sama stem akhir ini. Dengan cara pengulangan stem in range sepanjang stem awal itu berarti sepanjang 2 tadi sampai 7 7 berarti ada berapa? Ada wait, berarti ada mana sih coret-coretan? Berarti ada 2 3 4 5 6 7 sebenarnya tergantung. Nanti kalau misal 3 ini nggak ada ya berarti dia bakalan nggak ngikutin, tapi dia tuh bakalan berjalan loopingannya sesuai yang ada di situ. Dengan cara print stem. Berarti dia bakal ngikutin misal stemnya ini kita berarti dari dua dia bakal ngelooping 2 nih. Terus dia ngecek lagi sepanjang data ini apakah ada data ke i ini masuk ke dalam stem, masuk ke dalam puluhan ini. Yaitu misal di sini kan ada 21 sama 23. Dia masuk ke dalam stem si 2. Ya dong, masuk ke dalam 20-an. Jadi dia bakalan ngeprint data ke i ini dengan pembagian eh, pembagian sisa 10. Lagi-lagi ini kebalikan dari yang si pembagian bulat tadi. Sedangkan yang ini ngambil puluhannya, yang codingan ini kode ini dia ngambil satuannya. Jadi misal dia kan 23. 23 ada sisa dibagi 10 kan sisa 3 ya. Ini 20 sisa 3. Tiganya ini yang bakalan dimasukin ke dalam data i nanti dari codingan yang itu. Udah deh, kalian tinggal jadiin biar ini terus ke kanan nih. Kalian ada koma n sama dengan petik petik. Terus kalau udah datanya ini misal udah kelar yang daunnya, kalian harus kasih printnya di sini nih sepanjang data ini biar dia ngehasilin batang yang baru. Jadi ketika stemnya ini udah beralih ke 3, tadi kan dari 2 ke 3, dia bakalan ngeprint ke bawah kayak gitu. Oleh karena itu codingan itu ada guys. Kira-kira logikanya seperti itu sih. Mungkin kalau emang gua cukup kurang menjelaskannya nanti kalian bisa ngulik sendiri kenapa-kenapanya. Kalau dari gua anti banget, maaf banget. Mending gua taruh ini di cheat sheet gua. Nih gua taruh tuh buat kalian tuh. Terus kalian ya udah nanti kalian kalau lupa, oh iya loh, ini loh konsepnya loh pas ujian kayak gitu aja ya. Oke, lanjut. Dengan begini stemnya udah kelar. eh stemnya, diagram stemnya itu udah kelar. Dia bakalan looping terus sampai 2 ke 7. Kayak gitu deh. Nomor 2 udah kelar ya, jadinya 120 ini. Maaf. Nah, kita beralih ke ini apa sih? Hapus dulu apa? Clear all. Nah, kita lanjut ke nomor 3, ICE. Nomor 3 ini faktor persekutuan ya. Oke. Buat program Python untuk menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan asli. Wait, ini masih ada pada di Zoom kan? Kenapa pada diem-diem baik dah? Oke, ada. Kirain gue ditinggal sendiri, guys.
Nomor 3 ini disuruh cari FPB tapi bedanya nggak FPB-nya doang, nggak kayak 122 ini. 122 ini kan disuruh nyari mana sih nomor berapa sih FPB? Ini ya. Tuh FPB-nya doang ya. Tapi faktor persekutuannya nggak ada. Tapi sedangkan di sini faktor persekutuannya tuh harus ada outputnya, harus ada tampilannya. Ya sebenarnya mah sama-sama aja guys. Yang penting logikanya udah dapet nih. Yang namanya faktor persekutuan kan yang berarti bisa dibagi, terus ada eh, hasil dari bilangan tersebut. Hasilnya itu nol, nggak ada pembagian hasilnya. Wait, gue buka codingan gue. Itu kan udah kalian pahamin juga ya di 122 kemarin responsi. 120 nomor 3. 120 nomor 3. Iya. Nah, yang hapus. Berarti yang namanya faktor dari A, wait. Kita harus pahamin dulu konteks soalnya. Berarti kan di sini harus A sama B-nya kita input. Berarti di sini kita input A sama B-nya terus dibilang lagi bilangan asli A dan B. Berarti kalau di bilangan A asli dan B, berarti nilai tersebut bakal bilangan bulat. Oke. Bilangan bulat kan udah pasti eh, nol ke atas ya, nol ke atas. Kalau dari gue pribadi menulisnya itu menulisnya itu dia kita bikin pengulangan lagi kalau gua. Di sini gue bikin pengulangan jadi kalau dia nginputnya itu nol, dia bakalan ngulang. Nah, input ulang nggak boleh lebih kecil dari satu. Karena menurut gue pribadi buat nyari FPB nol dengan bilangan yang lainnya itu nggak ada FPB-nya itu. Jadi better kalian bikin pengulangan seperti ini biar eh apa ya meminimalisir error. Jadi misal kalau kalian nggak pakai well ini nih, wait, misal kalau gua nggak bikin ini, wait sambil gua ini, dia itu bakalan tandingannya nol, setahu gua error deh. Nol, wait, kenapa tuh bunyi? Apa sih? Nol, 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 nol. Wait. Kenapa itu bunyi, guys? Nah, nol. Oke, ternyata ada ya, tapi jadinya aneh tuh, nol. Dan setahu gua FPB dari sebuah itu nol itu nggak ada deh. Jadi better kalian itu pakai well itu berarti dengan cara di setelah inputan ini kalian itu tambahin codingan well jika A-nya itu kurang dari satu dan or ya or B-nya itu kurang dari satu, dia itu bakalan input ulang lagi siniannya. Nah, jadi biar nggak ada nol-nolan kayak gitulah kalau di input guys. Jadi 12, 24. Oke, kayak gitu ya. Buat logika yang ini nih. Kenapa gue tiba-tiba ada well di sini? Jadi ketika dia nggak sesuai syaratnya itu dia bakalan terus ngulang-ngulang inputannya. Ada lah FEB dari 0 sama 2, ada ya. Tapi faktor persekutuannya itu dia nggak ngasilin. Tapi menurut gua sih berarti kalau mau kayak gitu eh ini apa sih dan Jafran ini terus banget. Berarti ya udah kita nggak usah pakai syarat ini langsung dihapus aja. Kayak gitu. Menyesuaikan aja guys. Misal siapa tahu di soalnya itu disuruh syaratnya nggak boleh lebih dari satu. Nggak